Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya enkripsi dan dekripsi pada kriptografi Hilchipper secara manual. Nah, di sini saya memiliki 4 soal. Dan pada video kali ini kita akan menggunakan tabel ASCII 128 untuk enkripsi dan dekripsinya. Di sini saya memiliki 4 soal. Yang pertama input, Hilchipper, teknik informatika, dan Indonesia Merdeka. Nah, untuk soalan pertama kita melakukan enkripsinya. Kita mengenkripsinya, plaintext-nya yaitu input. Kita menggunakan key 2134. Nah, langkah yang pertama yaitu membagi plaintext menjadi beberapa blok. Nah, dikarenakan kita menggunakan matriks 2x2, maka tiap blok akan berisi 2 karakter. Dan di sini kita mendapatkan 3 blok. Nah, kenapa di sini T-nya double? Dikarenakan inputnya merupakan bilangan ganjil, karakter dari hurufnya merupakan bilangan ganjil, maka kita menambahkan satu huruf, yang mana saya menggunakan huruf terakhirnya sebagai huruf tambahan. Kita juga bisa menggunakan nul, cuma di sini sebagai contoh saya menggunakan huruf yang sama di akhirannya. Nah, langkah kedua kita menentukan indeks untuk tiap karakter. Nah, setelah kita membagi-bagi ke dalam beberapa blok, kemudian tiap bloknya kita lihat indeksnya. Nah, indeksnya ini dapat dilihat pada tabel ASCII. Nah, kita dapat melihat pada tabel ASCII-nya yaitu indeks I, huruf I berada di indeks ke-73, N berada di indeks ke-78, P berada di indeks ke-112, U berada di indeks ke-85, kemudian T berada di indeks ke-116. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan perkalian matriks. Pertama jadi perkalian matriksnya kita kalikan antara matriks kuncinya dengan indeks dari tiap bloknya. Nah, kita lakukan perkalian 2 dikali 73 ditambah 1 dikali 78, 3 dikali 73 ditambah 4 dikali 78. Kita dapatkan hasilnya yaitu 224 dan 297. Nah, kemudian kita modkan dengan 128 ya, karena tadi kita menggunakan tabel ASCII 128. Dan kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 96 dan 19. Nah, kemudian sama juga seperti sebelumnya, kita lanjut ke tabel berikutnya yaitu 112 dan 85. Kita kalikan, kita dapatkan hasilnya 309 dan 676. Kemudian kita modkan dengan 128. Maka kita dapatkan hasilnya 53 dan 36. Dan kita lanjut ke blok terakhir yaitu 116. Kita kalikan dan kemudian kita dapatkan hasilnya 348 dan 812. Kemudian kita modkan dengan 128, kita dapatkan hasilnya 92 dan 44. Nah, hasil dari perkalian tadi dan setelah dimodkan, kemudian kita ubah perhitungannya ke dalam bentuk karakter. Nah, kita dapat tadi 96 dan 19, 53 dan 36, dan 92 dan 44. Nah, untuk tiap blok ini kita ubah karakternya berdasarkan tabel ASCII. 96 itu tanda petik, 19 itu DC3, 53 itu angka 5, 36 itu simbol dolar, 92 itu garis miring, 44 itu koma. Maka kita dapatkan ciphertext-nya ya ini. Simbol acak seperti ini. Nah, kita lanjut ke pendekripsian. Untuk mendekripsikan Hilchipper, kita menggunakan inverse matrix. Nah, untuk mencari inverse-nya, kita pertama-tama mencari determinan matrik dari matrik kunci. Nah, 2 dikali dengan 4, dan kemudian dikurang 1 dikali dengan 3. Maka kita dapatkan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, kemudian kita mencari inverse multiplikator modular dari determinannya. Nah, di sini yang lumayan lama. Di sini karena kita menghitungnya secara manual, jadi kita harus trial and error. Nah, konsepnya yaitu kita harus mencari 5 dikali dengan berapa, kemudian dimodkan dengan 128 yang hasilnya 1. Nah, karena kita mencarinya secara manual, jadi kita harus tes sendiri.
5 kali 1, 5 kali 2, kemudian dimodkan. Nah, setelah saya menghitung-hitungnya, saya mendapatkan yaitu 5 dikali 77 dimodkan dengan 128 sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita cari matrik adjoinnya. Nah, untuk ini simpel saja. Angka yang di sini rocker posisinya dengan yang di sini, kemudian yang bersilangan ke sini kita tambah minus. Cuma di sini saya belum saya rocker ini, rada salah dikit. Nah, kemudian ubah ke, kemudian matrik adjoin tadi kan itu ada yang minus. Nah, yang minus ini kita modkan dengan 128. Kenapa? Ya karena ya biar tidak ada yang minus di dalam matriknya. Nah, kita dapatkan hasilnya 127 dan 125. Kemudian kita tambahkan ke dalam matrik adjoinnya. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung inverse matriknya. Nah, K-1 ataupun K inverse sama dengan 77, ini dari inverse multiplikator tadi, dan kemudian kita kalikan dengan matrik adjoinnya, dan kemudian dimodkan dengan 128. Nah, kita kalikan, dapat hasil perkaliannya, kemudian kita modkan dengan 128. Maka kita dapatkan matrik kuncinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pendekripsiannya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan ciphertext-nya, kemudian ciphertext-nya kita bagi-bagi ke dalam beberapa blok. Kemudian tiap bloknya kita lihat indeksnya berapa, untuk tiap karakternya berada di indeks keberapa pada tabel ASCII. Dan kemudian kita kalikan indeks ini dengan matrik kunci yang tadi. Dan kemudian kita dapatkan hasilnya segini. Kemudian kita modkan dengan 128 dan hasilnya 73 dan 48. Dan kita lakukan juga perkalian matriknya pada blok-blok yang lain. Nah, kita lakukan juga pada blok kedua dan blok ketiga. Dan kita dapatkan hasilnya. Kemudian hasilnya ini kita lihat indeks 73 ini berada di karakter berapa pada tabel ASCII. Begitu juga dengan ini, 73 berada di indeks I, indeks 73 karakternya I, 78N, 112P, 85U, 116T. Maka kita mendapatkan playtag-nya yaitu input. Nah, untuk soal yang kedua yaitu Hill Chipper. Untuk yang pertama kita akan mengenkripsikannya. Kita menggunakan key 5132. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, kita bagi plaintext-nya menjadi beberapa blok. Yang mana untuk tiap blok akan berisi 2 karakter. Nah, di sini kita mendapatkan 6 blok. Langkah selanjutnya kita tentukan indeks untuk tiap karakter. Kemudian kita lakukan perkalian matriks. Ini key-nya dikali dengan indeks pada tiap blok. Kemudian kita mendapatkan hasil segini. Kemudian kita modkan dengan 128. Maka inilah hasilnya. Dan begitu juga pada blok-blok seterusnya. Nah, setelah kita melakukan perhitungannya, kemudian hasil dari perhitungan tersebut kita ubah ke dalam bentuk karakter. Nah, kita lihat 49 ini berada pada karakter apa di tabel ASCII. Kemudian ini juga dan seluruhnya. Maka kita mendapatkan ciphertext karakter acak seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendekripsian. Untuk melakukan pendekripsian, seperti yang soal yang pertama juga, yang pertama kita cari determinan dari matrik key-nya. 5 dikali dengan 2 dikurang 1 dikali dengan 3, berarti 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, langkah selanjutnya kita cari inverse multiplikator modular dari determinannya. Nah, untuk langkah yang kedua ini sebenarnya lumayan lama, dikarenakan kita harus menghitung secara manual satu persatu angka mana yang dikalikan dengan 7 kemudian dimodkan dengan 128 yang hasilnya 1.
Nah, setelah saya hitung-hitung, hasilnya yaitu 7 dikali 55 yang menghasilkan 1 jika dimodkan dengan 128. Nah, langkah selanjutnya kita cari matriks acuinnya. Ini simpel saja, ini berarti tinggal kita 5 ditukar posisinya dengan 2, kemudian 1 dan 3 ini dikasih tanda minus. Nah, angka yang minus tadi di dalam matriks adjoin kita modkan dengan 128 supaya dia tidak minus lagi. Maka hasilnya 127 dan 125. Kemudian kita tambahkan ke dalam adjoin matriknya. Nah, kemudian kita hitung inverse matriknya. Nah, ini inverse. Nah, ini 55 merupakan inverse multiplikator yang tadi, kemudian dikalikan dengan matriks adjoin, kemudian dimodkan dengan 128. Nah, di sini kita kalikan, kita dapatkan hasilnya segini. Kita modkan dengan 128, maka kita dapatkan hasilnya segini. Dan ini adalah matriks kuncinya yang akan kita gunakan untuk pendekripsian. Nah, untuk proses pendekripsiannya ya sama seperti ya enkripsi juga. Kita bagi tiap karakternya ke dalam beberapa blok, yang mana tiap blok berisi 2 karakter, dan kemudian kita cari tahu dia berada di indeks keberapa untuk tiap karakternya, dan kemudian kita kalikan matriks inverse-nya dengan indeks dari Cipertek. Ini kuncinya yang tadi kita dapatkan dari matriks inverse. Kemudian ini merupakan indeks dari Cipertek-nya, dari karakter Cipertek-nya. Kemudian kita kalikan, kita dapatkan hasilnya segini. Kita modkan dengan 128, kita dapat hasilnya segini. Begitu juga untuk blok-blok yang seterusnya, lakukan kepada semua blok. Nah, setelah kita melakukan perkalian kepada semua blok, kemudian mendapatkan hasilnya, hasil dari perkalian tersebut kita rubah ke dalam bentuk karakter berdasarkan pada tabel ASCII. 72 karakternya H, 73I, 76L, 32 itu spasi, 67 itu C, dan seterusnya. Dan kemudian kita dapatkan plain text-nya yaitu Hillchipper. Kita lanjut ke soal berikutnya. Plain text-nya yaitu teknik informatika. Pertama kita akan melakukan enkripsi. Ya, tahap pertamanya yaitu membagi-bagi plain text-nya dalam beberapa blok. Membagi plain text-nya dalam beberapa blok. Di sini kita mendapatkan 9 blok. Kita tentukan indeks untuk tiap karakternya. Dan lakukan perkalian matriks. Lakukan kepada semua blok yang ada. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari perkaliannya, kita ubah hasil perhitungan tersebut ke bentuk karakter. Nah, kita bisa melihat pada tabel ASCII, angka 9 itu karakternya HT, 70 itu F, dan seterusnya sampai semua blok terisi. Nah, setelah merubahnya, kita tinggal menambahkan tiap-tiap karakter ini ke dalam plain text-nya, ke dalam Cipertek-nya, dan kita dapatkan Cipertek-nya. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mendekripsikannya. Kita gunakan kunci, kita gunakan key yang tadi, karena tadi saya sudah menghitungnya. Jadi saya tidak akan menghitungnya lagi untuk inverse key-nya. Jadi di sini kita mendapatkan 110, 73, 91, dan 19. Nah, Cipertek-nya ini, kemudian untuk tiap-tiap karakter dalam Cipertek yang kita bagi dalam blok, dalam beberapa blok, yang mana tiap blok berisi 2 karakter. Kemudian kita tentukan indeks dari tiap karakternya. Kemudian kita lakukan perkalian kepada tiap-tiap bloknya. Matriks key-nya dikalikan dengan indeks tiap blok. Nah, setelah mengalikan semua bloknya, kita dapatkan hasilnya. Nah, hasil dari perkalian tersebut kita konversikan ke dalam bentuk karakter berdasarkan tabel ASCII 128. Nah, kita dapatkan seperti ini. Dan kita dapatkan plain text-nya yaitu teknik informatika.
Nah, lanjut ke soal berikutnya, dan juga yang merupakan soal terakhir. Plain text-nya yaitu Indonesia Merdeka. Nah, kita masih menggunakan kunci 5132. Nah, kita bagi plain text-nya jadi beberapa blok. Nah, di sini kita berikan 9 blok. Kemudian kita tentukan indeks untuk tiap karakter. Kemudian kita lakukan perkalian matriks untuk tiap-tiap indeksnya, untuk tiap-tiap bloknya. Kemudian kita lakukan perkalian matriks untuk tiap-tiap bloknya. Dan setelah hasil dari perkalian ini didapatkan, kemudian hasil tersebut dikonversikan ke dalam bentuk karakter. Setelah semuanya dikonversikan, tinggal kita tambahkan ke dalam chipper text-nya. Dan kita dapatkan chipper text-nya. Nah, untuk langkah pendekripsiannya kita menggunakan inverse kunci yang tadi 110, 93, 73, 91 dan 19 chipper text-nya ini. Nah, chipper text-nya kita bagi dalam beberapa blok. Setelah itu kita tentukan indeks dari tiap bloknya. Kemudian kita lakukan perkalian dengan matriks kunci dan tiap bloknya. Kita lakukan perkalian matriks kunci dengan tiap bloknya. Nah, setelah kita lakukan perkalian, kita mendapatkan hasil segini, kemudian kita modkan dengan 128, kita dapatkan hasilnya segini. Begitu juga untuk blok-blok seterusnya. Nah, setelah melakukan perkalian, kita dapatkan hasilnya, dan untuk hasil dari tiap-tiap blok tersebut kita konversikan ke dalam bentuk karakter berdasarkan tabel ASCII 128, dan kemudian kita tambahkan hasil konversi tersebut ke dalam plain text-nya, dan kita mendapatkan plain text Indonesia Merdeka. Cuma sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.